Saudara Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala menyatakan tidak ada parpol yang mau menjadi oposisi. Menurut JK, bagi partai politik oposisi adalah kecelakaan. JK menyebut partai politik di Indonesia banyak yang memilih sikap pragmatis. Karena itu pasca pemilu mereka akan berpikir pragmatis untuk mencari keuntungan dengan bergabung dalam koalisi pemerintah. JK mencontohkan Partai Golkar yang kalah di pemilu 2004 kemudian bergabung ke pemerintahan SBY JK. Namun JK mengingatkan di sistem demokrasi perlu ada kubu penyeimbang atau partai oposisi agar pemerintahan berjalan lebih baik. Apakah partai-partai akan berubah? Banyak partai yang sudah, termasuk partai saya Golkar. Kalau begini dari Golkar, saya menjadi presiden bukan didukung oleh Golkar, saya jalan sendiri. Tapi begitu menang kita, bergabung Golkar. Itu biasa saja. Sekali lagi, tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi oposisi. Oposisi bagi partai ada kecelakaan. Jadi karena itu banyak yang pragmatis. Dalam program Rosi Kompas TV, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menilai hak angket bisa untuk mengklarifikasi permasalahan yang muncul di pemilu 2024. Menurut JK, hak angket baik untuk semua pasangan Capres-Cawapres 2024. Saya kira semua calon itu harus siap menang, siap kalah. Tidak mungkin tiga-tiganya menang kan? Ya harus siap menang dan harus siap kalah. Itu wajar saja itu. Tetapi yang jadi masalah kita semua, sebagian besar ya, bahwa proses ini jangan begitu. Karena ini masalah bangsa yang besar dan bahaya apabila proses pemilu seperti ini berlanjut, berkembang. Kedua ialah justru ini sebenarnya untuk mengklarifikasi. Jadi menurut saya hak angket itu baik untuk ketiga-tiganya. Baik untuk nomor 1, baik untuk nomor 2, 3. Supaya kalau nomor 2 menang, dia ada klarifikasi bahwa dia menang tanpa masalah. Tanpa menyisakan masalah. Terhormat. Jadi nanti dukungan masyarakat penuh kepada. Kalau tidak, ini kalau berlanjut demo ke demo, kapan akhirnya nanti? Karena itulah lebih baik kita bawa masalah ini bukan di jalanan tapi di DPR. Itu lebih terhormat bangsa ini dan lebih baik untuk ekonomi kita, lebih baik untuk politik kita, bahwa kita selesaikan dengan sesuai konstitusi, tidak dengan konstitusi jalanan. Nah, kalau ada hak angket itu kan berarti klarifikasi, minta pertanggungan jawab. Nah, kalau sudah diputuskan oke, tidak ada soal, kan aman negeri ini. Di program Rosi, JK juga sempat mengungkap rencana pertemuan dengan Megawati. JK menyebut dirinya diminta pasangan Anies Mohaimin menjadi jembatan komunikasi dengan pihak Ganjar Mahfud, termasuk dengan Megawati. Menurut JK, pertemuannya dengan Mega belum terlaksana karena para tokoh dan pimpinan partai politik masih berkonsolidasi mengumpulkan bukti dugaan kecurangan pemilu 2024. Pak JK sendiri katanya mau bertemu dengan Bu Mega, tapi nggak jadi-jadi. Apakah ini juga menjadi sebuah pertanda tokoh-tokoh yang ingin mengembalikan demokrasi ke rel yang benar sendiri sebenarnya tidak memiliki rel yang sama? Sebenarnya semangat saya pahami, semangat Bapak-Bapak ketua-ketua itu tetap tinggi. Cuma selalu ingin, kalau yang ngomong biasanya anggota itu kan keras, tapi begitu sampai ke tiap pimpinan, dia harus sesuai aturan. Sekarang saya kira semua partai itu lagi sibuk mengumpulkan bukti. Karena kalau maju nanti hak angket tanpa bukti yang baik, itu kan lebih masalah, timbul masalah baru. Mereka lebih banyak konsolidasi. Sama dengan Ibu Mega, lebih banyak konsolidasi. Saya memang oleh tim nomor 1 diminta seperti itu. Untuk menjadi jembatan komunikasi. Meskipun Pak JK bukan ketum Partai Golkar, tapi sesepuh Golkar, menjadi wakil presiden 2 kali. Dan itu dianggap bisa, apalagi Bu Mega dan Pak JK punya relasi yang
khusus gitu, Bu Mega bisa menerima Pak JK kapanpun. Terkait isu Jokowi akan jadi ketua umum Partai Golkar, Yusuf Kala menyebut peluang itu ada. Tapi Golkar harus mengubah ADART-nya dulu. Soal Gibran, JK menyatakan Golkar pernah menawari Gibran masuk Golkar. Namun tawaran itu ditolak oleh Gibran. Ya, undang-undang aja robah. Ini ada di ADRT Golkar bahwa harus jadi pengurus 5 tahun baru bisa dicalonkan menjadi ketua umum. Ini ketua umum ya. Kalau pengurus lain boleh saja. Ya kalau ada Munas kemudian mengubah ADART kan nggak, itu bisa lolos saja kan Pak? Bisa. Seberapa besar Bapak memiliki penciuman bahwa, karena kalau kita bilang Mas Gibran yang sebagai calon wakil presiden berdasarkan quick count saat ini atau hitung sementara real count KPU menjadi wakil presiden tidak punya partai. Seberapa besar sebenarnya dalam hitung-hitungan politik dibutuhkan Mas Gibran ada di Partai Golkar? Golkar kan pernah menawarkan sebelum kira-kira bulan Desember ya. Sudah dipakaikan jaket? Tapi mau dipakaikan jaket, tapi menolak kan. Agak malu juga sebenarnya kalau saya orang Golkar ditawarkan tapi ditolak di muka umum. Dan itu terjadi. Jadi artinya Gibran sendiri tidak mau masuk Golkar. Artinya kalau salah itu. Itu kan dulu. Oh iya, tapi justru lebih penting dulu supaya ada orang Golkar pada waktu itu ingin mengatakan bahwa dia tidak kehilangan banyak ya wapres Golkar juga, tapi tidak terjadi seperti itu.